Video praktikum biokimia 2 ekstraksi daun teh hijau. Sebelum masuk ke video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sintaini Group, saya Oktaviani, saya Ria Istiani, saya Septi Oktaviani, saya Melina Syahani. Praktikum ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak dari daun teh hijau dengan metode maserasi. Teh hijau memiliki kandungan polifenol yang tinggi. Polifenol ialah antioksidan yang kekuatannya 100 kali lebih efektif dibanding dengan vitamin C dan 25 kali lebih tinggi dibanding vitamin E. Senyawa polifenol yang termasuk di dalamnya yaitu flavonoid, theophylline, tanin, vitamin E, katekin, dan kafein. Polifenol merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Antioksidan adalah zat yang diperlukan untuk melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas yang terbentuk sebagai hasil metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Polifenol yang terdapat di dalam teh hijau akan diekstraksi menggunakan metode maserasi. Ekstraksi adalah proses pengambilan komponen yang larut dari bahan atau campuran dengan menggunakan pelarut. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Setelah dilakukan ekstraksi, kemudian hasil ekstraksi dievaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Evaporasi dilakukan dengan menguapkan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan larutan pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Siapkan daun teh hijau yang sudah kering, timbang berat daun teh hijau yang sudah dikeringkan, haluskan daun teh hijau yang telah kering dengan menggunakan blender untuk mendapatkan bubuk daun teh hijau. Ayak bubuk teh hijau agar dihasilkan serbuk yang lebih halus. Timbang bubuk teh hijau yang telah diayak. Larutkan bubuk teh hijau dengan etanol 96% di dalam botol dengan perbandingan 1:3. Kocok campuran yang ada di dalam botol lalu didiamkan selama 24 jam, lalu diaduk campuran tersebut setiap 6 jam sekali. Setelah 24 jam, saring campuran dengan menggunakan corong Bachner. Ukur filtrat yang dihasilkan menggunakan gelas ukur. Filtrat yang dihasilkan dari proses penyaringan dievaporasi dengan menggunakan evaporator dengan suhu 65 derajat Celcius dan kecepatan pemuteran 40 rpm. Filtrat hasil evaporasi dipanaskan atau dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 65 derajat Celcius. Setelah kering, timbang filtrat yang didapatkan dan dihitung rendemennya. Praktikum yang berjudul ekstrak daun teh hijau ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak dari daun teh hijau. Adapun metode yang digunakan adalah metode maserasi. Pada percobaan ini, teh hijau akan dihaluskan hingga menjadi serbuk dengan tujuan untuk memperkecil ukuran sampel dan meningkatkan luas permukaannya, hingga kontak antara sampel dengan pelarut semakin luas. Dengan demikian, memungkinkan komponen zat aktif yang terdapat dalam teh hijau dapat diekstrak secara maksimal. Dari proses tersebut, bubuk daun teh hijau yang didapatkan sebanyak 350 gram. Setelahnya, serbuk simplisa teh hijau diekstraksi menggunakan cara maserasi dengan melakukan proses perendaman dengan etanol sebanyak 1050 ml. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam, karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dengan endapan di mana filtrat yang dihasilkan sebanyak 625 ml. Selanjutnya dievaporasi. Tujuan dilakukannya evaporasi ialah untuk memisahkan ekstrak daun teh hijau dengan pelarut etanol. Ekstrak yang didapat dikeringkan lalu ditimbang dan dihitung rendemen yang dihasilkan. Pada percobaan ini didapatkan rendemen sebesar 10,4% di mana berat sampelnya 350 gram dan berat akhir ekstrak daun teh hijau sebesar 36,5 gram. Baiklah, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.